Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Yang telah memberikan kita juga nikmatul iman dan Islam, di mana banyak manusia yang Allah Subhanahu wa taala kemudian sesatkan dari jalan iman dan jalan Islam ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga yang pagi hari ini memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa duduk bermajelis ilmu, berthalabul ilmi, untuk meningkatkan ilmu dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk dalam rangka kita mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan yang paling cepat yang menjadi jalan pintas bagi kita untuk mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan jalan ilmu. Karenanya ketika Rasulullah SAW itu bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihil jannah." Ya, barang siapa di antara kalian yang pergi menuntut ilmu, maka dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudahan kita dalam menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala berbanding lurus dengan bagaimana kita memudahkan langkah kita untuk datang ke majelis ilmu. Ya, karena ini salah satu dari jalan pintas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umatnya Nabi Muhammad SAW, ya, untuk duduk bermajelis ilmu. Di pertemuan pembahasan tentang tafsir Ibnu Katsir kemarin saya sampaikan bahwa ada dua hal. Yang pertama berkaitan dengan agama dan syariat. Maka di syariatnya umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang duduk bermajelis ilmu, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk bisa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala dengan cepat. Di mana kemudahan ini tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Mereka kalau duduk, jangankan duduk bermajelis ilmu, dari sebagian mereka itu kadang atau banyak yang justru membangkang dan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulnya. Ya. Taib. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka melanjutkan kajian berseri kita dari kitab Riyadhus Shalihin, ya, kita sudah membahas tentang 6 hadis, ya, dari bab yang pertama yaitu tentang bab niat. Masih ada sekitar 5 hadis lagi di bab ini, karena insyaallah sampai hadis yang ke-12, ya. Baik, maka insyaallah kita akan mulai pembahasan kali ini dari hadis yang ke-7, di mana hadis ini disampaikan an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, dalam riwayat yang lain wa a'malikum. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, atau nama aslinya itu dikenal dengan Abdurrahman ibni Sakhrin ad-Dawsi.
Ini seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islamnya itu belakangan, Pak. Masuk Islamnya itu di tahun ke-7 Hijriah. Jadi Nabi SAW lagi pengen berangkat ke perang Khaybar, ya. Itu sahabat mulia Abu Hurairah ini masuk Islam. Dan di waktu yang sama minta didoakan kepada Nabi SAW ibunya untuk kemudian bisa masuk Islam juga. Ya, jadi kadang keimanan ini itu disampaikan oleh para ulama, di antara Imam Ibnu Katsir, bahwa orang-orang dulu di zaman Nabi SAW yang bisa mendapatkan hidayah, yang mudah, ya bukan yang bisa mendapatkan hidayah, yang mudah mendapatkan hidayah, itu lebih banyaknya itu adalah anak-anak muda. Karena para orang tua itu kebanyakan sudah jumud dengan apa yang sudah mereka yakini. Jadi kebanyakan dari apa yang menerima dari risalah Nabi SAW itu kebanyakan anak muda. Kita tahu ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah pertama kali untuk hijrah, yang menyambut itu 6 orang anak muda. Ya, jadi Nabi SAW itu justru lebih dekat dengan anak muda dalam menyampaikan dakwah dan risalahnya. Karena mereka itu dalam fase-fase keemasan, yang hari ini itu banyak diserang oleh musuh-musuh Islam. Karena musuh Islam itu ketika menyerang pertama kali Islam itu bukan berperang dalam makna perang, artinya bunuh-bunuhan pakai pedang dan sebagainya, itu makna perang yang lain. Tapi artinya ada perang-perang yang lebih masif, yang lebih banyak kemudian dimasuki oleh musuh-musuh Islam, diantaranya dari sisi pemuda dan perempuan dan juga dari pendidikan. Ya, ini 3 hal yang kemudian banyak dimasuki oleh musuh-musuh Islam, orang-orang Yahudi, untuk kemudian membuat anak muda Islam ini tidak mengenal tentang agamanya. Maka kalau kemudian kita perhatikan hari ini, Pak, yang justru banyak melencengnya, ya, itu anak muda atau orang tua hari ini, anak-anak muda, ya, yang mudah untuk terserang dengan atau latah, ya, dengan kebiasaan peradaban hari ini. Hari ini ada peradaban ini ngikut, ada main lato-lato ngikut, ya, ada main ini ngikut, ada ngikut ini dan sebagainya ngikut. Itu peradaban yang kemudian dibuat oleh musuh-musuh Islam, ya, untuk kemudian menjadikan anak muda-muda ini mereka tidak mengenal tentang Islam, ya. Maka yang kemudian menerima di zaman Nabi SAW, ya, risalah dari Nabi SAW itu adalah kebanyakan dari anak-anak muda. Nah, termasuk diantaranya itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi Abu Hurairah ini jauh. Dia setelah Nabi SAW hijrah, 7 tahun setelah Nabi SAW itu hijrah, ya, baru kemudian Abu Hurairah itu sudah masuk Islam. Ya, berarti usia Nabi SAW berapa? Ketika 7 tahun setelah hijrah. Hah? 60 tahun. Ya, karena di dalam peristiwa Fathu Makkah nanti tahun 8 Hijriah, maka Nabi SAW itu usianya sudah 61 tahun. Jadi perbedaan usia itu sangat jauh sekali. Nanti Abu Hurairah itu menjadi sahabat Nabi SAW yang justru lebih banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Ada sekitar 5.374 hadis. Itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah karena masuk Islam itu padahal sudah belakangan, Pak. Masuk Islamnya sudah belakangan dibandingkan dengan, ya, Umar, bandingkan dengan Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Tapi justru yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kenapa? Karena nanti di masa-masa akhir Nabi SAW, karena itu kan di tahun ke-7, Pak, Hijriah. Nabi SAW wafat di tahun ke-10, tahun ke-11, ya, Hijriah. Berarti artinya hanya sekitar 4 tahun atau 3 tahun ya masa membersamai Nabi SAW. Tapi pun itu Abu Hurairah kemudian bisa memaksimalkan usia yang tidak banyak dengan Nabi SAW itu untuk kemudian menjadi sahabat Nabi SAW yang paling banyak yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kalau kita kemudian nanti mempelajari ilmu hadis, itu nanti banyak kemudian kita mendengar hadis-hadis yang disampaikan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, karena dia paling banyak dari riwayat sahabat-sahabat Nabi yang kemudian diriwayatkan dari Abu Hurairah. Nanti juga ada Abdullah bin Umar, ada Aisyah, ada Anas bin Malik, ya, sahabat-sahabat Nabi kemudian yang menjadi perawi dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sahabat-sahabat Nabi ini nggak semuanya itu jadi hafal Quran, Pak. Ya, nggak semuanya jadi panglima perang, nggak semuanya jadi orang kaya yang dermawan,
Gak semuanya orang-orang yang bisa ahli ibadah. Ya, sebagian dari mereka itu punya kelebihan dari bidangnya masing-masing. Ya, ada Abu Hurairah, ada Khalid bin Walid, ada Abdurrahman bin Auf, ya ada siapa lagi? Ada Utsman bin Affan, ya ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, ada Ali bin Abi Thalib. Ini mereka potret-potret sahabat Nabi yang memiliki latar belakang kelebihan yang berbeda-beda. Ya, termasuk diantaranya nanti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini dikenal dengan nama Abu Hurairah, ya padahal namanya Abdurrahman ibni Sakhrin. Jadi memang kebiasaan orang Arab itu suka menisbahkan namanya kepada sesuatu yang dia sukakan. Ya, Ali itu dikenal dengan nama Abu Turab. Ya, bapaknya ya tanah. Ya, turab itu debu itu tanah. Kenapa? Karena Ali itu suka kalau lagi berantem sama istrinya, Pak. Ali itu suka pergi ke masjid. Dia menyendiri, ya berkontemplasi lah. Laki-laki ya kalau lagi marahan sama istrinya itu, masya Allah larinya itu ke masjid, Pak. Ini kalau zaman kita tuh larinya kemana-mana itu ya, bisa ke sini, bisa ke warung lah, bisa kemana-mana. Tapi di zaman Nabi SAW, Ali ketika sedang ada masalah dengan Fatimah radhiyallahu anha, maka Ali itu pergi ke masjid, ya, dan kemudian didapati Ali itu sedang tidur, ya, guling-gulingan itu, maka dipanggil oleh Nabi SAW, kum ya Abat Turab, bangunlah wahai bapaknya debu. Masa gitu ya. Maka ini kebiasaan dari masyarakat Arab yang mereka itu suka memanggil seseorang dengan nama Abu tadi, panggilan, ya. Termasuk dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah dikenalnya dengan bapaknya kucing, ya, karena Abu Hurairah ini sangat suka sekali dengan kucing kecil. Orang Arab itu kalau pakai gamis ininya besar, Pak. Apa nih bahasa Indonesianya nih? Ya, selongkongan tangannya ini besar. Jadi kadang sahabat itu bisa memasuki di dalamnya itu kucing kecil atau sendal. Kucing besar nggak muat ya. Kucing kecil atau sendal. Jadi dulu ada seorang sahabat Anas bin Malik yang kebiasaannya itu suka narok sendalnya Nabi SAW. Jadi kalau Nabi SAW masuk ke masjid, sendalnya dibuka, itu sendalnya dimasukin sama para sahabat untuk ditaruh sini. Nanti kalau sudah Nabi SAW sudah selesai, mau pakai lagi sendalnya, tinggal dikeluarkan lagi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi SAW itu yang tugasnya itu memang seperti itu. Ada yang tugasnya itu mereka menyiapkan air untuk Nabi SAW berwudu. Ada yang tugasnya itu, jadi Nabi SAW itu nggak disibukkan dengan hal-hal yang remeh seperti ini, Pak. Kan repot ya kalau lagi pengen keluar kemudian sendalnya Nabi hilang gitu misalnya. Ini masalah lagi. Maka jadi para sahabat itu kemudian untuk memudahkan Nabi SAW untuk tidak melakukan hal-hal yang remeh dan kecil seperti ini. Nanti Nabi SAW kadang dalam kesehariannya itu dijahitkan bajunya yang robek. Ya, walaupun memang tidak seterusnya Nabi SAW itu kemudian menjahit bajunya sendiri. Ya, ada masa-masa yang Nabi SAW itu kemudian dijahitkan bajunya ini oleh para sahabat. Dan riwayat seperti ini disampaikan oleh Imam Tirmidzi di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah. Ya, disampaikan dalam satu kitab itu tentang kebiasaan Nabi SAW yang tidak banyak kemudian dijelaskan di dalam kitab-kitab sirah. Baik. Maka Abu Hurairah itu dikenal dengan orang yang kemudian suka dengan kucing kecil karena suka dimasukkan ke dalam baju. Maka dikenalnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah ini pernah salah satu dari sahabat Nabi SAW yang ketika hijrah, ya, artinya sudah berada di Madinah, itu tinggalnya di Sufah. Ya, waktu di pembahasan tentang masjid saya menyampaikan bahwa masjidnya Nabi SAW itu kan depannya dikasih atap pakai anyaman pohon kurma, dan belakangnya juga pakai pohon kurma juga anyamannya itu di atasnya. Nah, tengah-tengahnya itu kosong. Di belakangnya itu tempat yang kemudian disediakan oleh Nabi SAW bagi para sahabat yang mereka ini tidak kebagian dari persaudaraannya dengan orang-orang Ansor. Kan dipersaudarakan dua. Nah, ada dari orang Muhajirin itu yang mendapatkan saudara seperti Abdurrahman bin Auf, Muhammad bin Dabal dan sebagainya. Itu mendapatkan saudara juga dari orang Ansor, dan ada juga dari mereka yang justru tidak kebagian. Ya, artinya kan nggak semuanya itu sama dengan orang Muhajirin.
yang berislam, yang masuk Islam. Maka orang-orang yang kemudian tidak dipersaudarakan ini atau tidak kebagian itu, maka ditempatkan oleh Nabi SAW di Masjid Nabawi di paling belakang, namanya Ashabus Suffah. Ya, termasuk dengan orang-orang yang ada di Ashabus Suffah itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini orang-orang yang kekurangan di zaman Nabi SAW, tapi kemudian nanti zaman setelah Nabi SAW itu sudah wafat, Abu Hurairah itu justru menjelma menjadi seorang pemimpin yang luar biasa di Bahrain. Itu di zamannya Umar bin Khattab. Ya, di mana Abu Hurairah itu nanti kemudian dipilih oleh Umar untuk menjabat sebagai gubernur di Bahrain, ya, di negara-negara Teluk di sebelah Arab Saudi. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini pernah menceritakan suatu ketika bahwa Abu Hurairah ini sedang berada di Raudhah, ya, di dalam Masjid Nabawi, di sebelahnya mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tiba-tiba Abu Hurairah ini pingsan, Pak. Kemudian gak lama dia sadar kembali, siuman. Kemudian dia menceritakan, demi Allah, orang-orang itu menganggap saya ini punya penyakit. Padahal saya ini gak sakit, saya hanya menahan lapar. Jadi Abu Hurairah itu menahan lapar sampai pingsan hanya karena tidak ingin meminta-minta. Ya, kita bayangkan para penuntut ilmu di zaman itu, mereka rela kemudian menahan kelaparannya hanya kemudian tidak ingin meminta-minta. Maka Abu Hurairah itu pernah berdiri di sebelah jalan, di pinggir jalan, kemudian memberhentikan Abu Bakar. Jadi kebiasaan dulu para sahabat itu setelah habis kajian, biasanya mereka itu membawa 1, 2, atau 3 orang sahabat yang lain untuk kemudian ikut makan di rumahnya. Ya, maka pada waktu ketika itu Abu Hurairah memberhentikan Abu Bakar. Ya, tidak ingin meminta, Pak, tapi bertanya tentang satu ayat. Ya, pura-pura lah. Dia ngasih kode kepada Abu Bakar untuk kemudian nanti itu mudah-mudahan bisa diajak ke rumahnya untuk bisa makan. Ternyata begitu nanya ke Abu Bakar, sama Abu Bakar dijawab kemudian pergi lagi. Enggak, kurang peka. Kemudian nanya lagi kepada Umar. Umar, ini ayat ini maksudnya apa ya? Tujuannya itu bukan ayat sebenarnya, paham ya? Tujuannya itu bukan ayat, tujuannya itu nanti bisa kita makan lah, ayo. Tanya sama Umar, ternyata Umar juga pergi juga, nggak peka emang. Tapi begitu lewat para sahabat-sahabat yang lain, ternyata kok nggak ada yang peka ini. Begitu sahabat Nabi SAW itu lewat, maka kemudian Nabi SAW itu sudah paham, nggak ditanya. Sebelum Abu Hurairah itu bertanya, Nabi SAW itu sudah paham, maka sama Nabi SAW itu kemudian diajak Abu Hurairah ini untuk kemudian ikut makan bersama Nabi SAW. Ya, jadi ini mohon kepekaan kita, Pak. Kalau ada di antara saudara kita itu mungkin niatnya itu bertanya, ya, atau mungkin secara zahir itu bertanya, tapi maksud dan tujuannya itu bukan itu, ya. Dan ini harus disadari oleh kita yang kemudian diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam membantu orang-orang yang seperti ini. Ya, maka Abu Hurairah itu termasuk sahabat Nabi SAW yang pantang meminta-minta, padahal mereka itu adalah orang-orang yang butuh. Ya. Taib. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi SAW itu bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat fisik dan rupa kalian, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala melihat hati dan amal perbuatan kalian. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini merupakan bayanut ta'kid, ya, dari surat Al-Hujurat yang ayat yang ke-13. Jadi di dalam bayanut ta'kid itu merupakan penguat. Yang di dalam ilmu hadis itu memiliki beberapa fungsi. Di antaranya itu bayanut ta'kid, ya, sebagai penguat. Ada juga nanti namanya bayanut takhsis. Dia sebagai memberikan kekhususan. Ya, seperti misalnya ketika ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir." Ya, itu kan jelas diharamkan bagi kalian bangkai, ya, kemudian darah dan daging babi, ya. Tetapi ada yang kemudian dikhususkan di sana, ya, apa yang dikecualikan? Nah, dikecualikan dalam hadis Nabi SAW, illas samak wal jarad.
ya, kecuali bangkai ikan dan belalang. Ya, maka diperbolehkan bagi kita nanti ketika di lautan itu memakan bangkai ikan atau memakan bangkai belalang. Nih, kayaknya bapak-bapak yang kayak kita di zaman dulu itu kebiasaan suka makan belalang gitu ya. Belalang goreng. Atau sekarang masih ada tuh enggak, Pak? Masih ada ya? Masih banyak ya makan belalang itu. Jadi bangkainya belalang pun boleh untuk kemudian dimakan. Dan ini termasuk dari pengecualian dari hadis Nabi SAW ketika menjelaskan tentang ayat hurimat alaikumul maitatu waddam. Ada juga tentang namanya bayanut tafsir. Bayanut tafsir ini memberikan penjelasan lebih ya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, misalnya seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman aqimis shalah. Ya, maka kita nggak tahu nih bagaimana tata caranya sholat. Ya, maka hadis Nabi SAW itu menjelaskan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala menegakkan salat itu dengan sabda Nabi SAW, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Ya, salatlah kalian sebagaimana kalian itu melihatku salat. Ya, tinggal mencontoh aku salat itu seperti apa, enggak usah dianeh-anehkan. Ya, maka ini merupakan bayanut tafsir. Nah, maka ada bayanut ta'kid. Dan bayanut ta'kid seperti dalam hadis yang disampaikan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah menguatkan kembali atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum." Ya. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat bentuk tubuh seseorang. Ya. Maka ya baik dia ini hitam atau putih, ya mau cantik mau ganteng, itu kan enggak ada urusan. Ya. Allah Subhanahu wa taala enggak melihat mereka ini pendek atau tinggi, enggak melihat dia orang Jawa, orang Sumatera, orang Gorontalo, orang Asia, orang Indonesia, orang Eropa atau orang Afrika. Maka itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk tubuhnya, bagaimanapun warna kulitnya, maka Allah Subhanahu wa taala itu enggak memandang semua itu. Maka percuma juga kalau kemudian ada orang ganteng misalnya, secara tubuh six pack ya bagus, tapi kemudian tidak melakukan sholat misalnya. Maka hadis ini menjelaskan tentang fenomena itu. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membangga-banggakan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, baik itu bentuk tubuh kita atau kendaraan kita atau rumah kita atau apapun yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk anugerah yang itu mungkin tidak diberikan kepada orang lain, maka itu tidak boleh kemudian dibangga-banggakan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu hanya melihat ketakwaan kita. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu secara zahir itu tidak melihat apa yang kemudian ada di dalam diri kita, apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Yang hari ini di Indonesia itu fenomena itu suka terbagi menjadi dua. Ada yang namanya itu orang-orang yang good looking, Pak. Kalau dilihat itu enak, secara pandangan tuh ganteng, ya enaklah dilihatnya. Ya istilahnya itu good looking. Atau ada orang lain yang secara penampilan tuh kurang menarik. Yang ini biasanya tuh dianggap dipandang sebelah mata. Saya pernah punya teman itu orang kaya, Pak. Suatu ketika dia ini mau beli moge, motor besar, ke showroom. Orang kaya tapi nggak mau menunjukkan kekayaannya. Maka datang ke showroom moge itu dengan tampilan yang biasa aja, pakai celana pendek. Ya padahal isi rekeningnya itu Masya Allah. Maka ketika datang ke moge 1, ke showroom 1, itu sebelum masuk aja sudah dianggap sebelah mata. Jadi kayaknya cuma mau lihat-lihat doang. Ya, karena tampilannya itu tidak menjanjikan. Maka sudah mendapatkan perlakuan yang seperti itu, maka dia pindah ke showroom yang lain. Nah, di showroom yang lain ini tidak melihat seseorang ini dari tampilannya. Jadi ternyata first impression seseorang tentang apa yang dilihatnya pertama kali itu sudah menjadi kebiasaan kita, ya.
Orang Indonesia itu kalau melihat seorang itu hanya pertama kali itu pasti dari tampilannya dulu. Tampilannya nyeleneh, tampilannya ini seperti ini dan sebagainya. Pada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat seseorang itu tidak pernah melihat dari penampilannya. Ya, tapi yang Allah lihat itu dari ketakwaannya, dari hatinya dan dari amal perbuatannya. Ya, maka inilah yang kemudian tidak menjadikan kita ini fokus terhadap hal-hal yang bersifatnya itu kulit dan fisik. Yang ini hari ini tuh justru banyak ya anak-anak kita itu dipertemukan oleh sebuah peradaban yang justru lebih memperhatikan fisik dan kulit tadi dibandingkan isi. Ya, kita melihat anak-anak kita lebih banyak bersolek, lebih banyak yakni memperhatikan kulit fisiknya, penampilan dan sebagainya, tapi dari segi isinya itu justru tidak berbarengan, ya, tidak terisi juga. Maka yang terjadi adalah kejomplangan yang sangat besar. Mereka secara fisik luar biasa, terawat, tampil, tapi dari segi iman dan segi dari hatinya itu justru kotor dan rusak. Ya, ini sebuah fenomena yang hari ini itu ya, wajar ya, karena hari ini peradaban bukan Islam yang kemudian mengisi peradaban kita hari ini. Maka yang terjadi adalah peradaban-peradaban orang-orang kafir yang kemudian mereka pedulikan, yang mereka perhatikan itu adalah sesuatu yang bersifat fisik dan kulit tadi. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat fisik-fisik kita tadi. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amal perbuatan kita. Seperti kalau kemudian kita ini melakukan sebuah amalan, kita melakukan datang duduk ke kajian ilmu ini, apa niatnya? Niatnya itu ada yang bermacam-macam, ya. Maka kadar keikhlasan seorang itu juga yang tahu hanya dia dengan Tuhannya. Ada yang kalau misalnya seorang ini datang ke kajian ilmu bermacam-macam. Ada yang niatnya memang duduk bermajelis ilmu, ingin mengupgrade ilmu. Ada juga yang datang ke majelis ilmu niatnya ingin pamer misalnya. Atau ada yang datang ke majelis ilmu niatnya ingin memata-matai, ya, ingin mencari kesalahan orang lain dan sebagainya. Ada, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas, ya, innama likulli imri'in ma nawa, bahwa seorang itu nanti akan mendapatkan ganjaran, balasan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya, kalau kita niatnya ini untuk ini, kita akan mendapatkan seperti apa yang kita niatkan. Maka kadar keikhlasan seorang itu yang tahu, ya, itu hanya dia dengan Tuhannya. Ya, kalau kemudian kita mau mengukur, mau melihat ikhlasnya itu kita sudah berapa banyak, atau kita mau lihat ya berapa banyak keikhlasan yang kemudian kita sudah lakukan selama ini, sejauh ini, maka lihat berapa banyak amal ibadah yang disembunyikan dan berapa banyak amal ibadah yang ditampakkan. Jadi kita bandingkan berapa banyak amal ibadah yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi itu apakah jauh lebih banyak dibandingkan amal ibadah yang kita tampakkan. Ya. Sedekah kita misalnya, ya, sedekah mana yang paling banyak kita umumkan, atau sedekah mana yang paling banyak kita sembunyikan, yang bahkan orang lain pun tidak tahu sedekah yang kita berikan. Walaupun memang sedekah itu kalau diumumkan pun juga tidak apa-apa. Ya, artinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai, lebih menyukai ketika kita melakukan sebuah amalan secara sembunyi-sembunyi dibandingkan secara terang-terangan. Maka kita melihat para sahabat Nabi SAW itu ketika mereka melakukan sebuah amal perbuatan itu tidak diketahui kecuali nanti setelah dia itu sudah meninggal. Seperti diantaranya amalan-amalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu baru ketahuan, Pak. Umar bin Khattab itu punggungnya hitam, itu karena suka ngangkutin gandum, ngangkutin beras untuk diberikan kepada rakyatnya. Itu nggak ketahuan sebelumnya oleh para sahabat, bahkan oleh sama sekretarisnya, wakilnya, bahkan dan sebagainya. Itu tidak diketahui. Diketahui itu nanti setelah orang itu mau wafat atau sekarat, itu baru diketahui bahwa ternyata dia itu dulu suka memberikan ini kepada fulan, suka memberikan ini kepada fulan. Maka dalam satu riwayat, atau riwayat ini masih belum saya tahu tentang kesohihannya, Nabi SAW itu suka memberikan makan kepada pengemis. Pernah dengar ceritanya?
suka ngasih makan kepada pengemis, suka menyuapin makanan kepada pengemis. Nanti ketika Nabi SAW itu wafat, Abu Bakar itu mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang belum pernah aku lakukan?" Jadi sahabat itu saking ingin mendekatkan diri dia kepada amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka para sahabat itu kebanyakan dari mereka, ya, bahkan sampai ingin melakukan amalan-amalan yang tidak diketahui ketika Nabi SAW itu masih hidup. Maka Aisyah itu mengatakan dulu Nabi SAW itu suka ngasih makan kepada orang Yahudi, ya, disuapin makanan. Maka ketika Abu Bakar ini datang kepada orang Yahudi tersebut, ya, maka disuapin makanan tersebut. Kemudian orang Yahudi ini justru mencaci maki Nabi SAW. Antum jangan ngikutin agamanya yang dibawa oleh Muhammad. Muhammad ini orang tukang sihir, Muhammad ini seperti ini dan sebagainya. Padahal yang nyuapin itu Nabi Muhammad SAW. Maka betapa tersentuhnya Abu Bakar ketika mendapati orang Yahudi yang suka mencaci maki Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang biasa dulu diberikan makanan, disuapin, dikasih bantuan oleh Nabi SAW. Padahal di waktu yang sama orang Yahudi ini justru, ya, menyuarakan kepada masyarakat untuk tidak mengikuti agamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah disuapin oleh Abu Bakar, ternyata orang Yahudi ini paham bahwa ternyata yang nyuapin ini tidak seperti yang sebelumnya suka menyuapi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka Yahudi ini mengatakan, "Kayaknya kamu ini bukan orang yang sebelumnya menyuapi saya." Dia bilang, "Iya, orang yang menyuapimu sebelumnya itu sudah meninggal." Ya, tapi dia nggak tahu kalau ternyata yang menyuapi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia mengatakan, "Yang menyuapimu adalah Abu Bakar. Saya adalah Abu Bakar. Adapun yang menyuapimu sebelummu itu adalah orang yang biasa kamu caci maki hari ini, itu Nabi Muhammad SAW." Maka disampaikan dalam kisah itu bahwa Yahudi ini masuk Islam, ya, mengucapkan kalimat syahadat disebabkan karena kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi sedekahnya itu banyak kemudian dilakukan oleh orang-orang terdahulu, Nabi SAW dan para sahabat, yang kemudian tidak diketahui oleh orang banyak. Justru diketahuinya itu setelah mereka itu sudah meninggal, setelah mereka itu sudah wafat, bahwa orang ini suka nyumbang ke yayasan ini, orang ini suka ngasih makan anak yatim ini, orang ini suka buat program ini dan sebagainya. Itu justru dilakukan oleh orang-orang yang tidak ditampakkan amal-amal itu di dalam keseharian mereka. Ya. Taib. Maka para sahabat tadi itu mereka tidak berusaha untuk menampakkan, ya, untuk memperlihatkan amal-amal yang mereka coba untuk mereka lakukan. Tapi justru Allah yang menampakkan amal-amal mereka. Karenanya kemudian kita hari ini mengetahui bahwa dulu sahabat ini suka melakukan ini, sahabat ini suka melakukan ini, dan itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tampakkan sendiri. Sahabat itu ketika beramal, ya beramal aja. Mereka enggak berusaha seperti hari ini kita mengejar untuk kemudian menjadi viral. Ya, hari ini orang berlomba-lomba ngasih sedekah tapi ada kamera. Nyumbang orang tapi ada kamera. Ngasih ini ada kamera. Boleh aja, Pak. Ya, untuk dokumentasi, untuk boleh. Tapi perlakuan seperti itu justru lebih mendekatkan diri kita itu kepada riya. Lebih mendekatkan diri kita itu untuk menjaga keikhlasan hati kita itu sangat susah. Kalau ada kamera, kemudian direkam, kemudian diposting, ya, agar kemudian orang-orang tahu, itu menjaga keikhlasan hati kita dalam melakukan sebuah amal itu jauh lebih sulit dibandingkan kemudian kita melakukan amal-amal kita itu tanpa ada embel-embel kamera dan sebagainya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang justru menampakkan amal perbuatan mereka, bukan mereka ketika ingin melakukan sebuah amalan itu. Ya. Misalnya dia habis sedekah kepada fulan, atau habis ngasih, atau habis bangun misalnya sebuah bangunan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk tubuh kita, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala justru melihat hati dan amalan kita. Maka jangan kemudian kita menggadaikan salat kita, puasa kita, sedekah, ya, zakat kita, atau ibadah yang lainnya hanya untuk kemudian mendapatkan bibir-bibir orang semata.
ya, agar orang tuh ingin memuji kita, ingin dipuja, ingin disebut kebaikannya, ingin disebut sebagai orang yang dermawan, disebut sebagai orang yang baik, disebut orang yang ini dan sebagainya. Jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat itu semua. Ya, justru di dalam hadis yang pertemuan sebelumnya saya sampaikan bahwa Nabi SAW itu kan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang nanti suka melakukan kebaikan di dunia, sering sedekah, sering zakat, sering bantu orang, sering sholat ini, sering melakukan ini. Tapi nanti ketika di akhirat mendapati amal-amal kebaikannya itu justru tidak seperti apa yang dia lakukan. Faja'alnahum haba'an mansura. Justru dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai debu-debu yang berterbangan. Kenapa? Karena ketika setiap melakukan amalan itu tercampur di dalamnya itu ada niat untuk riya, ada niat untuk sum'ah, agar didengar, agar kemudian dipuji, ya, dipuja oleh orang-orang dan sebagainya. Maka jangan kemudian kita mencemari amal perbuatan kita ini dengan hal-hal yang kemudian bisa merusak amal itu sendiri. Maka ketika misalnya bersedekah itu, ya, maka sedekah ini banyak yang kemudian salah satu dari amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh setiap hamba yang nanti berhubungan dengan langsung keikhlasan. Ya, jadi keikhlasan seorang ini justru bisa terukur dari sedekah yang kemudian dia berikan itu. Maka di dalam kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari mencantumkan satu riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW, sebuah kisah orang-orang yang ini suka bersedekah. Jadi disebutkan Nabi SAW itu pernah mengisahkan tentang seseorang yang seseorang ini sudah bersedekah itu 3 kali, Pak. Ya, sudah bersedekah 3 kali, tapi kemudian tidak seperti apa yang dia inginkan. Maka suatu malam, ya, orangnya ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguhnya aku ingin sedekah. Maka tunjukkan kepadaku seseorang yang membutuhkan sedekah saya." Maka keluarlah orang ini dari rumahnya. Kemudian dia menemukan seorang laki-laki dan berkata, "Ya, ini sedekah buatmu." Kemudian dia kasih, ya, hartanya itu untuk laki-laki tersebut. Kemudian besok pagi, ya, tiba-tiba orang-orang di kampung itu gempar, ya, mengatakan bahwa semalam, ya, ada pencuri yang mendapatkan sedekah dari seseorang. Ya. Sehingga laki-laki yang bersedekah ini merasa dia ini, ya, ini sudah salah bersedekah kepada seorang pencuri. Maka kemudian dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam esok harinya. Jadi dia merasa sedih, ya, merasa galau disebabkan karena salah sedekah. Ya. Maka dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala pada besok malamnya. Dia berdoa lagi, "Ya Allah, tunjukkan kepada saya, ya, yang berhak untuk menerima sedekah saya, maka saya akan memberikan harta saya kepada dia." Maka begitu dia keluar dari rumah, dia mendapati ada seorang perempuan. Ada seorang perempuan, kemudian dikasih sedekahnya, "Ini sedekah untukmu." Sedekah, kemudian, ya, perempuan ini menerima dari harta sedekah yang diberikan oleh laki-laki tersebut. Dan besok paginya, ya, orang-orang di kampung itu heboh lagi bahwa semalam, ya, ada seorang pezina, pelacur yang mendapatkan sedekah dari orang kaya. Maka, ya, nih, dia merasa galau lagi, merasa gundah gulana lagi. Sudah salah ngasih sedekah kepada seorang pezina. Ya, maka besok hari ketiganya dia berdoa lagi pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tolong kali ini, ya, berikan saya petunjuk siapa yang berhak untuk mendapatkan sedekah saya." Maka dia keluar lagi dari rumahnya. Kemudian mendapati ada seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki, kemudian dia langsung ngasih, "Ini tolong ambil sedekah buat antum." Laki-lakinya ini diam dan ya nggak ngomong apa-apa, dia hanya menerima kemudian pergi. Maka besok paginya orang-orang itu juga sama, dia gempar lagi, ya, heboh, kemudian mengatakan bahwa itu ada orang kaya malah justru dapat sedekah. Kan Nabi SAW itu sudah bersabda, "La tahillu shadaqah lil ghani." Tidak boleh sedekah itu diberikan kepada orang kaya. Lah, ini orang kaya dapat sedekah nih, gimana? Maka udah 3 kali nih orang ini bersedekah, ya.
dan dia ini merasa gagal. Kenapa? Karena yang pertama dia sedekah kepada pencuri, kemudian yang kedua dia sedekah kepada pezina, dan yang ketiga dia sedekah justru kepada orang kaya. Sehingga akhirnya dia merasa Allah ini tidak mengabulkan keinginannya. Ya, maka malam keempat, ya, ketika dia sedang tidur tuh dia bermimpi bahwa di dalam mimpinya itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada laki-laki ini seorang malaikat, ya, yang untuk memberitahu kepada dia tentang sedekahnya. Maka malaikat ini mengatakan, "Wahai fulan, sedekahmu yang pertama itu Allah terima. Karena ketika kamu bersedekah kepada seorang pencuri, ya, kamu telah menghalangi dia untuk tidak mencuri. Karena sedekah yang kau berikan itu sudah cukup bagi pencuri tersebut untuk kemudian tidak melakukan pencurian. Adapun sedekahmu yang kedua itu juga Allah terima, ya, karena lewat sedekahmu kamu telah menghalangi seseorang dari melakukan zina, ya, karena dia telah mendapatkan apa yang diinginkan, maka dia tidak berzina lagi setelah itu. Kemudian sedekahmu yang ketiga juga Allah terima, karena dengan sedekahmu kamu telah menyadarkan orang yang kikir, orang yang pelit, sehingga sekarang dia menjadi orang kaya yang dermawan. Ya, inilah kemudian keberkahan dari niat yang baik. Ya, maka amal itu tergantung dari niat seseorang itu ketika mau melakukan amalan itu. Ya, innama likulli imri'in ma nawa, bahwa seorang itu nanti akan mendapatkan balasan, ganjaran sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka dari hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah melihat fisik kita, ya, bentuk tubuh kita ketika kita melakukan sebuah amalan. Karena amalan yang kemudian disertai dengan hati yang baik, hati yang ikhlas, itu yang kemudian akan menjadi tolak ukur seseorang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhirat kelak, ya, Allah Subhanahu wa taala itu nanti akan membuka, akan membalas seseorang berdasarkan dari hati apa yang dilakukan atau yang dirasakan oleh orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, "Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair." Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya, artinya mengembalikan manusia dari hidup kemudian mati dan hidup kembali, yauma tublas sarair, maka pada hari ditampakkan seluruh rahasia yang ada dalam hatinya. Maka kita ini kan nggak tahu, Pak. Ya, hati kita terhadap seorang itu nggak tahu. Ada orang yang kemudian sholatnya itu satu saf bersama kita, sholat berjamaah, tapi kita nggak tahu kualitas seorang itu dalam melakukan sholat. Ada yang niatnya itu ikhlas karena memang sholat, ada yang niatnya itu ria, ada yang niatnya karena sum'ah, ada yang niatnya karena ingin pamer ini dan sebagainya. Maka ketika kita satu saf bersama dalam sholat itu, tidak semua kualitas seseorang dalam sholat itu sama. Ya, ada yang niatnya itu bermacam-macam. Ya, maka apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan nanti di akhirat itu berdasarkan dari hati seseorang ketika dirasakan dalam hati. Jadi artinya kalau kemudian kita di dunia ini, kita kan nggak tahu isi hati seseorang kecuali dari apa yang dia tampakkan. Karenanya para ulama itu mengatakan bahwa hati kita ini seperti hati kita ini ada tombol-tombolnya, Pak. Ya, memang amalan-amalan kita itu adanya di hati, tapi hati ini punya tombol. Ada tombol mulut, ada tombol tangan, ada tombol telinga, ada tombol mata. Hatinya yang bersih, maka dia akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang penuh dengan nasihat, kalimat-kalimat yang tidak keluar kata-kata yang jorok, yang kasar, ya, dan akan melukai hati orang lain. Tidak. Tapi hati yang baik itu justru akan melakukan, akan melihat pandangan-pandangan yang baik, ya, akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Jadi itu terlihat dari tombol-tombol yang kemudian disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa mata, telinga dan sebagainya. Dan hati ini juga, ya, yang kemudian dihembuskan oleh setan untuk meniupkan di dalamnya itu macam-macam penyakit. Ya, kalau yang paling besar itu adalah syirik. Tapi juga ada penyakit-penyakit yang lain seperti iri, hati, dengki, ya, kemudian tidak membuat seorang itu ikhlas dalam melakukan sebuah amalan. Ini termasuk dari hembusan-hembusan keraguan
yang ditiupkan oleh setan di dalam hati kita untuk membuat kita ini ragu dalam melakukan sebuah amalan. Ya, maka para ulama itu membuat sebuah solusi ketika kita ini sedang ragu, ya, ditiupkan was-was oleh setan dia di dalam hati kita itu, maka para ulama kemudian memerintahkan atau menganjurkan kita untuk banyak berzikir, mengingat Allah, sekaligus membaca Al-Quran dan mentadabburi ayat-ayat di dalam Al-Quran yang itu berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar dan sebagainya, maka ini merupakan ayat-ayat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan langit dan bumi, menciptakan kalian sebagai manusia, dan yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama itu kemudian menganjurkan kita untuk banyak mentadabburi ayat-ayat tentang rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu melakukan. Nah, tidak ada yang lain. Dan maka bersihkan diri kita itu juga dari syirik, ya, dari bagaimana mengotori sekaligus mencampuri, ya, keikhlasan hati kita ini dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya cara membersihkan hati dari syirik misalnya itu disebutkan oleh para ulama dalam satu kalimat yang sangat indah sekali. Para ulama kemudian menyampaikan innan nas la yanfa'unani in asaitullah wa la yankudunani minal iqab wa in ata'tullaha lam yajlibu ilayya sawab. Ya, dia mengatakan bahwa kalau aku berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia ini tidak akan pernah mampu untuk menyelamatkanku dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau aku taat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia pun tidak akan pernah mampu untuk memberikan kepadaku pahala. Jadi kalau kita melakukan sebuah kemaksiatan, itu manusia itu nggak akan pernah mampu menyelamatkan, menolong kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berbuat sebuah kebaikan yang mendatangkan pahala, maka manusia pun tidak akan pernah bisa memberikan kepada kita pahala. Jadi ini berkaitan dengan hal-hal yang kita lakukan, apakah itu berkaitan dengan atau tujuan kita itu hanya ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya, kalimat-kalimat baik dari manusia, ataukah kemudian yang kita lakukan itu berdasarkan dari keikhlasan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Baik, masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian itu penjelasan dari hadis yang ke-7 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Adapun hadis yang ke-8 ini masih berbicara tentang bab niat, ya. Bab yang ke-8, hadis yang ke-8 ini hadis yang disampaikan oleh Abu Musa Abdullah ibni Qaisin al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Ya. Kemudian disebutkan dari Abu Musa al-Ash'ari bahwa sungguhnya dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya tentang seseorang yang berperang untuk menunjukkan keberaniannya. Itu yang pertama. Ada juga seseorang yang berperang dengan semangat fanatisme. Ada juga kemudian orang yang berperang itu karena ria. Maka ada 3 perang di sini. Maka Nabi SAW itu kemudian ditanya oleh sahabat tadi, ayu dzalika fisabilillah. Maka siapa di antara mereka yang berperangnya itu di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ada 3 perang tadi, Pak. Ada orang yang berperang itu karena memang syaja'ah, karena keberanian dia. Ada orang yang berperangnya itu karena fanatisme terhadap suku, bahkan terhadap negara. Ada juga orang yang berperang jihadnya itu karena ria, ingin disebut sebagai orang yang berani, disebut orang yang ini dan sebagainya. Maka sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu dzalika fisabilillah. Ya, siapa di antara mereka ya Rasulullah yang berperangnya itu jalan Allah? Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala,
maka dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari zaman dulu, Pak, di zaman para sahabat itu sudah menjadi sebuah fenomena bahwa dalam ini adalah jihad. Ketika seorang itu ingin melakukan sebuah jihad, maka banyak dari mereka itu yang terjangkit di dalamnya itu tidak murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, di zaman dulu orang itu zaman Nabi SAW, ya masyarakat itu sangat menyukai, di antara itu adalah jihad, perang. Ya maka dulu di Madinah, masyarakat Madinah itu masyarakat yang capek. Ya, sebuah masyarakat yang di dalamnya itu ada suku Aus dan Khazraj. Kebiasaan mereka itu adalah untuk berperang. Jadi nanti ketika perang Badar pertama, ya, yang Nabi SAW pada waktu itu ada sekitar 113 orang. Itu 80 orang, Pak. Ya, perang Badar itu kan ada 113 orang, ya. 313 orang. 313 orang yang membersamai Nabi SAW. Itu 200 sekian puluh orang itu dihuni, diliputi oleh orang-orang dari suku Ansor dibandingkan dengan Muhajirin. Padahal kaum Ansor itu kaum yang mendapatkan perjanjian oleh Nabi SAW, di mana mereka itu rela untuk menyerahkan kehidupannya, artinya rela untuk mati demi Nabi SAW kalau mereka itu berperang di kawasan Madinah. Padahal Badar itu sudah tempatnya itu di luar Madinah. Artinya masyarakat Ansor ini tidak memiliki keterkaitan, ya, dengan Nabi SAW untuk ikut berperang. Ya, artinya kalau antum mau ikut perang ya silakan, kalau nggak ikut pun nggak apa-apa. Berbeda dengan kaum Muhajirin yang mereka itu sudah sudah memiliki perjanjian dengan Nabi SAW di awal pertama untuk ikut serta kepada Nabi SAW dimanapun Nabi SAW itu berada. Ya. Tapi ternyata sayangnya di Badar itu sahabat yang justru menjadi mayoritas adalah kaum Ansor. 200 sekian puluh orang itu orang-orang Ansor. Sisanya itu orang Muhajirin. Muhajirin itu cuma 70 orang. Ya, dari 313 orang, Pak. Jadi kalau misalnya kaum Ansor pada waktu itu mereka tidak mau ikut perang sama Nabi, tinggal 80 orang, boleh-boleh aja, dan mereka nggak dapat dosa. Orang itu nggak berada di dalam perjanjian mereka ketika dulu mereka masuk Islam. Tapi ketika kaum Ansor ini kemudian ya membuat sebuah pernyataan, ya, jadi Nabi SAW itu sebelum perang Badar, Nabi SAW itu kan mengumpulkan para sahabat-sahabat besarnya ini, Pak, para panglima-panglima perangnya ini. Yang dikumpulkan dalamnya itu orang Muhajirin dan Ansor. Niatnya Nabi SAW itu ingin mendapatkan sebuah pernyataan khusus bahwa mereka itu benar-benar ingin terus membela Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya sama Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang perang Badar ini? Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya ikut kepadamu ya Rasulullah. Yani apapun keputusanmu saya ikut. Nabi nanya sama Umar lagi, ya, bagaimana pendapatmu tentang perang Badar ini? Saya ikut 100% kepadamu. Nabi bertanya lagi kepada Mikdad, ya, sahabat Nabi SAW yang lain. Maka Nabi SAW itu juga Mikdad ini kemudian mengatakan, saya mengikuti apa keputusanmu ya Rasulullah. Ternyata Nabi SAW itu masih gelisah, karena yang ditanya sahabat tadi itu 3 orang itu adalah sahabat Muhajirin. Abu Bakar dari Muhajirin, ya, Umar dari Muhajirin, Mikdad juga dari Muhajirin. Yang mereka ini minoritas. Kalau merekanya emang harus ikut gitu ya. Tapi Nabi SAW itu kemudian bertanya, ya, kepada seorang sahabat mulia, ya, pemimpin Ansor dari suku Aus, saya lupa namanya ini. Ditanya oleh Nabi SAW, bagaimana pendapatmu tentang perang Badar ini? Maka kemudian dia mengatakan secara spontan, Pak, karena dia pemimpin dan masyarakatnya ini ngikut kalimat pemimpin. Kalau pemimpin yang ikut iya, maka mereka ikut berperang. Kalau enggak pun mereka pasti nggak ikut berperang. Dan pemimpin ini, ya, sahabat ini kemudian tanpa berkompromi dulu, ini nggak perlu rapat dulu, dia langsung mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya kami mengikuti 100% apa yang kau putuskan. Kalau kau ingin ikut berperang, maka kami akan ada bersamamu. Kalau kau nggak ikut berperang pun kami juga ikut bersamamu. Karena pada waktu itu di Badar itu kondisinya sudah sangat mencekam, Pak. Niatnya mereka ingin menghadang pasukan
Abu Sufyan ya ingin menghadang pasukan Abu Sufyan yang membawa harta sangat banyak dari Syam. Ternyata Abu Sufyannya sudah terlanjur kembali ke Mekah. Ternyata yang datang menghadang mereka itu justru pasukan Quraisy yang diminta oleh Abu Sufyan untuk melindungi mereka. Tapi karena sudah terlanjur jalan pasukan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal ini, ya sudah terlanjur jalan, sudah siap pakaian perang, sudah siap perang, ya. Ternyata yang dihadapi oleh Nabi SAW itu adalah pasukan khususnya orang-orang elit, orang-orang pasukan Quraisy. Nabi SAW itu ya menghadang, niatnya nggak mau perang, Dia itu cuma menghadang doang dengan kendaraan yang sebatasnya, dengan senjata yang seadanya dan sebagainya. Ya maka ketika Nabi SAW itu dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu, kalau mau kembali lagi nanggung, karena jaraknya sudah jauh, sudah ngelewatin Madinah. Kalau mau minta bantuan pun sudah nanggung, juga susah. Karena harus berangkat ngasih tahu, kemudian datang lagi, lama, keburu dibunuh dia. Maka Nabi SAW itu meminta sebuah kepastian dari para sahabatnya tadi. Kalau kamu mau perang, kita mau perang atau enggak? Ya, maka para sahabat itu kemudian mengatakan bahwa dia mengikuti apa yang diputuskan oleh Nabi SAW. Maka nanti kisah tentang perang Badar itu kemudian dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal, bagaimana campur tangan Allah itu justru lebih banyak ya dibandingkan dengan usaha dari para sahabat itu. Maka surat Al-Anfal itu pertama kali bukanya dengan harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka itu semua bertanya kepada harta rampasan perang. Ini perangnya sudah selesai belum? Harta rampasan perang, Mbak. Perangnya sudah selesai belum? Ya udah selesai, tinggal harta rampasan perang. Tapi justru yang dikedepankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal itu ketika mereka itu sibuk berselisih tentang harta rampasan perang. Ya, jadi ini nanti yang justru menjadi masalah ya bagi kaum muslimin di dalam setiap pertempuran. Nanti kita tahu bahwa kaum muslimin itu kalah di perang Uhud karena harta rampasan perang. Jadi ketika kaum muslimin ini sudah terjangkiti penyakit harta, ya sudah jatuh cinta kepada harta, kemudian menjauhkan diri dari anjuran Nabi SAW, maka justru mereka itu akan jatuh. Dan ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal. Tapi ala kulli hal ya, dari hadis ini sudah ada syuruk nih ya. Tapi artinya bahwa hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa orang yang kemudian berperang pun itu tidak sepenuhnya ikhlas. Ya, ada orang yang memang berperang itu karena keberaniannya, ada orang yang berperang karena ingin dibilang berani, beda. Ya, ada orang memang yang niatnya itu suka berperang, ya, tapi juga ada orang yang kemudian niatnya itu dibilang supaya dibilang pemberani gini dan sebagainya. Wallahu bisawab, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dari menjaga keikhlasan amal perbuatan kita ya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak tercampuri ya, tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit hati seperti iri, seperti riya, seperti sum'ah ya dan sebagainya yang justru akan membatalkan ya, membinasakan dari pahala-pahala yang kita lakukan, dari amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Wallahu bisawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.